P2 or A3 dan P3. Evaluasi P1 dalam working memory dan P2 juga dalam working memory. Kondisi P2 or A3 terpenuhi karena P2 benar, sehingga aturan R3 dapat diterapkan. Aksi tambahan P3 ke working memory. Working memory menjadi A1, A2, A4, P1, P2, P3. Penjelasannya, karena pasien mengalami demam biasa dan batuk biasa, maka dapat disimpulkan pasien menderita influenza atau P3. Langkah kelima, aplikasi aturan R4. Rule if P3 and A4 dan P4. Evaluasi P3 ada dalam working memory dan A4 juga ada dalam working memory, sehingga aturan R4 dapat diterapkan. Aksi tambahkan P4 ke working memory. Working memory menjadi A1, A2, A4, P1, P2, P3, P4. Penjelasan, karena pasien menderita influenza atau infeksi virus P3 dan mengalami batuk terus-menerus terutama di malam hari, yaitu A4, maka dapat disimpulkan pasien menderita batuk rejan. Langkah evaluasi aturan R5. Rule if P3 dan A5 dan P5. Evaluasi P3 ada dalam working memory tetapi A5 tidak ada dalam working memory, sehingga aturan tidak dapat diterapkan. Working memory tetap sama dengan A1, A2, A4, P1, P2, P3, P4. Menjelaskan pasien menderita influenza atau infeksi virus P3 tetapi tidak ada informasi bahwa pasien mengalami nafas berbunyi A5, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa pasien menderita saluran pernafasan. Selanjutnya, langkah ketujuh yaitu cek terminasi. Tidak ada aturan yang dapat diterapkan karena semua aturan telah dievaluasi dan tidak ada fakta baru yang dapat ditambahkan ke working memory. Jadi final working memory sama dengan A1, A2, A4, P1, P2, P3, P4. Kesimpulannya, pasien menderita P1 demam biasa, P2 batuk biasa, P3 influenza atau infeksi virus, P4 batuk rejan. Didiagnosis yang paling terakhir yaitu P4 batuk rejan. Selanjutnya yaitu backward reasoning pada diagnosis penyakit. Langkah-langkah yang pertama yaitu cek diagnosis penyakit P4 atau batuk rejan. Target P4. Rule yang menghasilkan P4 adalah R4 if P3 and A4 dan P4. Untuk membuktikan P4, kita perlu membuktikan bahwa P3 dan A4 benar. A4 diketahui benar dari fakta awal, P3 perlu dibuktikan. Langkah kedua, cek diagnosis P3. Target P3, rule yang menghasilkan P3, R3 if P1 and P2 or A3 dan P3. Untuk membuktikan P3, kita perlu membuktikan bahwa P1 benar dan salah satu P2 atau A3 benar. P1 perlu dibuktikan, P2 dibuktikan atau A3, tetapi A3 tidak diketahui dari fakta awal. Langkah ketiga yaitu diagnosis P1 demam biasa. Target P1, rule yang menghasilkan P1, R1 if A1 dan P1. Untuk membuktikan P1, kita perlu membuktikan bahwa A1 benar, A1 diketahui benar dari fakta awal, maka P1 terbukti benar. Langkah keempat yaitu diagnosis P2, yaitu batuk biasa. Target P2, rule yang menghasilkan P2, R2 jika A2 dan P2. Untuk membuktikan P2, kita perlu membuktikan bahwa A2 benar.
A2 diketahui benar dari fakta awal, maka P2 terbukti benar. Langkah kelima, kembali ke P3, kita membuktikan bahwa P1 benar dan P2 benar karena P1 and P2 or A3 terpenuhi, P1 benar dan P2 benar, maka P3 terbukti benar. Langkah ke-6, kembali ke A4, kita membuktikan bahwa P3 benar dan A4 diketahui benar dari fakta awal karena P3 dan A4 terpenuhi, maka P4 terbukti benar. Langkah ke-7, diagnosis penyakit P5, saluran infeksi nafas. Target P5, rule yang menghasilkan P5 R5, if P3 and A5 then P5. Untuk membuktikan P5 kita perlu membuktikan bahwa P3 dan A5 benar. P3 telah terbukti benar, A5 tidak diketahui dari fakta awal dan tidak ada aturan yang menghasilkan A5, maka P5 tidak dapat dibuktikan. Langkah ke-8 yaitu ringkasan bukti. P1 demam biasa terbukti benar dari R1 dan A1. P2 batuk biasa terbukti benar dari R2 dan A2. Influenza atau infeksi virus terbukti benar dari R3, P1, P2. Batuk rejang terbukti benar dari R4, P3 dan A4. P5 infeksi saluran nafas tidak terbukti karena A5 tidak diketahui. Kesimpulannya bahwa pasien menderita P1 demam biasa, P2 batuk biasa, P3 influenza atau infeksi virus, keempat P4 batuk rejang. Diagnosis akhir yang paling spesifik adalah P4 batuk rejang. Sekian dari presentasi saya. Semoga teman-teman semua yang menonton ini dapat mengerti. Terima kasih.